kita sudah 1 minggu lebih ya Mbak ya menelusuri Thailand dengan pengalaman masing-masing, dan hari ini acara puncak nih, acara ini. Jadi kayak mempertanyakan, serius kamu mau ke sini? Sekuat apa kamu sampai mau datang ke sini? Aku mau papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi. Dan ini kali terakhirnya sebelum kita kembali ke tanah air. Kita sudah 1 minggu lebih ya Mbak ya menelusuri Thailand dengan pengalaman masing-masing, dan hari ini acara puncak nih, puncak acara ini. Yang kita ya. ini sudah ada di mana Mbak? Ini Mbak Adi yang ngajak saya ini. Gemerlap di sana kota gaib kah itu? Tapi seperti kota gaib. Iya, seperti Saranjana ya, mungkin penggambarannya seperti ini kalau Gimana Mbak ini kita ada di mana? Kita ada di Sungai Mekong, salah satu sungai yang terpanjang juga di ASEAN. Iya. Dan ini kita ada di perbatasan. Tepat lokasinya adalah di Golden Triangle. Iya. Jadi di belakang kita ada Laos. Laos, di sana adalah Laos. Sini Thailand, di sana adalah Myanmar. Yang gelap itu Myanmar. Nah ini sesuai yang kita omongkan pada waktu itu saat di Pangandaran. Kita cari satu tempat perairan, tapi itu bukan laut, bukan pantai. Apakah itu? Sungai Mekong jawabannya. Dan dari Triangle itu tuh kayak membuktikan bahwa gerbang lintas dimensi itu ya seperti inilah. Iya. Dan ini mungkin akan menjadi agak sini Mbak. Akan menjadi satu cerita yang sebelumnya dibahas di Kelana Sang Puan, menceritakan tentang pengalaman dari Mbak Aini sendiri, baik pengalaman meditasinya, spiritual, supranatural itu seperti apa nanti di Kelana Sang Puan. Tetapi sebelumnya saya sudah ke sini sama Mbak Aini sebelumnya, dan saya cukup kaget ya, dan tadi dikonfirmasi tentang entitas-entitas yang ada di sini. Yang nanti Mbak Aini akan cerita yang kaitannya sama yang muncul dari air. Nah itu dia yang muncul dari air itu. Dan ini nanti prosesi kita akan larungan. Kita akan tukar air nih nanti antara air Majeti dengan air Mekong. Tapi sebelumnya sedikit cerita bahwa ini kita tidak jauh dari satu tempuran besar Mbak. Tempuran itu bertemunya 2 arus sungai yang berbeda menjadi satu. Yang satu ada di arah Laos, yang satu ada di arah Myanmar. Sungai Mekong sendiri melintasi 6 negara. Yang hulunya ada di dataran tinggi Tibet, Republik Rakyat Tiongkok. Yang melalui Myanmar, kemudian Kamboja, Thailand, Laos, dan bermuara di Vietnam. Dan itu akan lepas nanti ke Laut Tiongkok Selatan. Itu tuh di Yunan. Iya, mulai dari Yunan sampai ke Vietnam. Nah, Sungai Mekong sendiri memiliki sejarah yang sangat-sangat panjang.
dan menjadi urat nadi dari ASEAN. Ya, bahkan di masa lampau hampir semua aktivitas yang berkaitan dengan perairan itu melalui sini, bahkan dari negara Tiongkok sendiri. Oke, gitu. jadi kayak ibaratin para yang hijrah-hijrah pada zaman dulu ke Indonesia tuh lewat Sungai Mekong, Iya, ya. Para guzarat-guzarat India kayak gitu. Iya, dari dataran Tibet. Dan kemudian yang bisa ini, saya merasakan satu getaran energi itu luar biasa Mbak di sini. Termasuk di tempuran sana. Jadi tempuran itu kan bertemu ya dua energi yang besar, dan tempuran pun biasanya dipakai tempat yang paling enak untuk larungan. Kenapa? Karena pertemuan energi dan juga pusaran itu. Gitu. Kenapa harus dipilih tempuran? Dan di Indo sendiri, terutama di Jawa ataupun di Pulau Jawa dan semuanya, tempuran juga dipakai untuk orang-orang selain untuk membuang, juga untuk bertirakat. Bahkan ada bertapa rendam atau topo kungkum. Kungkum itu berendam dalam air gitu. Nah di sini yang tadi saya dapatkan cerita bahwa sering ada festival. Itu seperti apa Mbak festivalnya? Jadi ngomongin soal festivalnya, jadi katanya Kak sini Mbak ini. Jadi di sini tuh ada festival bola api. Iya. Nah, jadi festival bola api itu diadakan di bulan Oktober tapi dalam penanggalan Thailand. Dan tepatnya tuh di hari ke-15. Nanti itu di sini tuh ada bola api yang muncul dan masyarakat itu menunggu momen bola api muncul tersebut. Nah, berarti sampai bola api itu yang energi sebesar itu bisa disaksikan sama masyarakat banyak tuh, berarti ada energi yang sangat besar sampai itu tuh johir tuh kayak berwujud gitu, energi sampai bisa dilihat kayak gitu. Nah, jadi sebelum aku kesini juga kemarin tuh tiba-tiba tuh aku tuh dapat mimpi. Dapat mimpi aku tuh suruh bawa ini karena ketika ini dinyalakan katanya bakal ada yang muncul. Aku nggak tahu yang munculnya apa. Nanti mungkin kita waktu mau larungan Mbak ini mungkin ada banyak ritual, dan nanti setelah saya mendampingi ya, nanti di akhir segmen nanti Mbak akan banyak didampingi Mas Amai. Dan rekannya akan mencoba komunikasi secara langsung lewat badannya Mas Amai nanti. Katanya. Ya, dan kalau yang disampaikan tadi itu muncul itu bola api itu mungkin ini hampir sama dengan di Indo ya, yaitu Banaspati ya. Dan warnanya gemerlap seperti lampu gitu. Jadi saya ketika duduk lama atau merenung dan melihat ke arah sungai dari tadi ya, ketika teman-teman siap-siap, saya melihat seperti ada neon bergemerlap di dalam air. Biasanya, lazimnya kalau kita ngomong tentang Banaspati itu biasanya di hutan atau di gunung. Tapi di sini kok unsurnya air, api dan air. Api dan air itu ya? Iya, dan ini menjadi unsur ketiga. Kalau bisa saya simpulkan, Mbak sudah merata dengan unsur udara, dengan unsur tanah, dengan unsur kayu. Dan ini yang berikutnya adalah unsur air. Kurang satu lagi adalah unsur api. Nah, apakah akan ternetralisir, dan entitas yang mengikuti, yang disebut dengan apa Mbak? Yang entitas yang tadi yang aku negatif lihat. Yang mengganggu. Sangkala murka. Ya, sangkala murka pun saya juga mendefinisikan entitas ini menyerupai itu. Jadi memang ada pertukaran antara Banaspati yang ada di Indo ataupun di Jawa dengan yang ada di Sungai Mekong. Gerbangnya dari mana? Dari Pulau Majeti. Jika di sana itu vertikal ke atas, di sini adalah vertikal ke bawah. Sehingga di tempuran itu sendiri terkadang ada pusaran air yang itu bisa menyedot. Kenapa harus ada festival itu? Karena dalam budaya sendiri diyakini sungai ini sering minta korban. Sehingga itu dilakukan satu seperti selamatan. Festival itu. Kenapa? Biar tidak terjadi korban. Karena pada masa lampau pun sungai ini juga menjadi saksi ketika berperang, ada perang besar era klasik ya. Beberapa tahanan, beberapa yang kalah perang itu kan tanpa kepala. Itu dihanyutkan di sini kepala-kepala, saya melihat gitu. Itu sih Mbak. Wah, pantesan. Tapi kalau ketika aku ngerasain ya, sepertinya ketika si energi tuh keluar menjadi Banaspati atau bola api, mungkin itu tuh karena ada sebuah pusaran yang akhirnya bergesek, menimbulkanlah sebuah energi tersebut ke atas. Iya benar, karena di sini bukan mengeluarkan tapi melepaskan. Iya, entitas-entitas kepala itu. Oke. Aku mulai mudeng ya mau. Jadi karena di sini tuh ada sebuah larungan, kan kalau larungan tuh berarti
ada proses kayak rasa bersyukur, melepaskan hal negatif, dan hal negatif ini tuh dilepaskan di sungai ini. Lalu setahun sekali sungai ini pun mengumpulkan negatif itu lalu dilepaskan. Entah kemana. Iya, seperti itu analisisnya. Gitu. Dan satu hal lagi, kita tadi menceritakan tentang entitas yang menyerupai naga air. Nah ini Mbak Aini yang sebenarnya dapat komunikasi untuk itu. Kenapa? Karena ini yang memegang kunci. Kaitannya juga sama naga yang ada di Majeti ataupun yang ada di Pangandaran, di Gunung. Di Gunung Jetak juga. Di sana adalah naga tanah. Tahun ini adalah naga kayu. Nah ini sedikit yang diberikan gambaran seperti apa Mbak ini tentang entitas naga. Ini langsung kita koneksikan dengan yang ada di Majeti sekarang. Jadi menurut informasi aku bahwa si naga yang ada di sini ini akan berubah mengikuti, sekarang kan tahu naga. Jadi sekarang naga itu tuh lagi berubah menjadi naga kayu, dan dengan kemampuannya juga kemampuan naga kayu. Mungkin kan kemarin tuh naga emas, dan sekarang tuh waktu itu kan udah 60 tahun yang lalu nih, sekarang tuh naga api tuh udah lama nggak keluar, dan 60 tahun yang sekarang tuh baru naga kayu tuh baru keluar. Nah, cuman nih Om Hao, kan aku tuh mimpi tiba-tiba disuruh bawa benda ini. Iya, maaf, saya dulu ya, coba saya ini. Aku tuh. Ini kenapa Mbak? Nanti dibenerin nggak? Nggak apa-apa. Energinya kuat kan ya ternyata, di sini ya? Karena ini bau menyan ya Mbak sekarang. Kuat kan? Itu Mbak ini yang ini. Begini ya. Bentar Mbak. Oke, madep ke sana coba. Bentar Mbak. Udah, nanti maaf ya Mbak ya. Biar masuk langsung informasinya. Udah Mbak cerita. Ayo, ikuti aja alurnya. Boleh nggak aku manggil salah satu makhluk dengan alat ini? Kayaknya sih makhluk itu tuh harus dipanggil sama... Agak kenceng Mbak. Energinya, ini tuh tadi tuh padahal ini kuat banget. Makanya Mbak tadi juga saya coba. Dipakai manggil langsung kayak gini. Banyak yang mau masuk soalnya. Banyak yang mau, Ini jadi sarana menurut saya Mbak beli berapa satu? Beli satu aja. Aku beli 2. Satunya mana? Satunya aku simpen di hotel. Iya. Mbak, ini langsung cerita, saya tak mainkan ini. Kalian pernah kita iringi ya sosok Dewi Kuan Yin nggak sih? Iya. Jadi tadi ini bukan Dewi Kuan Yin, tapi gak beda jauh. Kalau kalian pernah nonton Keras Sakti, yang dimana Dewi Kuan Yin itu berjalan di atas awan, awan terus ke air. Tadi aku ngelihat sosok seperti itu, dan dia tuh adalah penjaga gerbang yang ada di sini. Iya, menyerupai, jadi seperti Dewi Sungai. Nah, kayak Dewi Sungai gitu, tapi ya gitu kayak dia pakai ada awannya gitu di bawahnya tuh. Nah, terus dia bilang ke Aini tuh, dia bilang ke Aini tuh kayak gini. Jadi kayak mempertanyakan, serius, kamu mau ke sini? Sekuat apa kamu sampai mau datang ke sini? Terus Aini kayak nggak bisa jawab, sekuat apa Aini datang ke sini sampai mau ngelarung ke sini? Dia tuh bilang kayak gitulah istilahnya. Iya, tentunya gitu. Nanti kalau Mbak Aini sendiri, bukan kita takabur, mungkin akan susah ya untuk, tapi tentunya nanti ada saya dan Mas Amai, tentunya kita bersama, insya Allah nanti bisa. Dan nanti Mbak ini siapkan untuk ngambil air juga. Itu sih. Ya ini mungkin nggak apa-apa. Ini cukup takut sangka lamur. Iya. Itu yang sebenarnya akan susah masuk ke sini. Kenapa Mbak? Karena sifat air itu menetralkan api sebenarnya. Ada faktor itu juga. Iya. Terus di sini juga kayak banyak kaisar Cina, kayak
dinasti jam pakaian kolosal kan? Nah, yang pakaian kolosal kayak gitu. Dan ular naga sih Mbak yang tadi itu yang gede itu. Cuman aku tuh takut kalau takut kebangunin gitu Om naga itu. Iya. Mungkin kita cari support berikutnya Mbak. Saya ikut Mbak ini mau ke arah mana? Sebelum nanti kita di prosesi terakhir yaitu larungan. Nah ini background kita ini ada patung Buddha besar banget Mbak. Sungai Mekong sendiri juga erat hubungannya dengan Sang Buddha waktu itu yang mandi dan minum di Sungai Mekong. Itu juga. Dan sebenarnya kalau sebelumnya kita waktu di Pulau Majeti sempat kita membuka gerbang antar dimensi dan terlihat bahwa ada pulau lain yang itu sebenarnya ada dua dugaan. Yang satu ada di Thailand Selatan di tengah laut ya, di dekat satu pantai, dan yang satu di tengah sungai. Di Sungai Mekong ini ada sebenarnya, tapi ada larangan untuk kita nggak usah ke situ. Jadi cukup dilarung di sungai aja sudah cukup. Jadi pulaunya memang jauh dari sini, ada di sana, dan itu letaknya di terpencil, dan posisi kita malam seperlunya aja karena faktor bahaya dan waktu juga yang terbatas. Jadi yang penting esensi dan nazar kita aja udah sampai. Gitu sih Mbak. Paling Om Hao aku kayaknya harus manggil Mas Linjani deh, soalnya Mas Linjani itu salah satu jin yang di Pangandaran juga, tapi dia tuh emang jin yang sudah mengetahui tentang lintas dimensi gitu, udah berkeliling. Gitu. Bisa antar negara dan sebelumnya kalau kita bicarakan tentang yang ada di Pangandaran itu unsurnya adalah feminim, di sini adalah unsurnya maskulin. Karena kita temukan beberapa entitas-entitas yang semuanya itu laki-laki. Dan ada juga saya garis bawahi dan saya tegaskan, selain kalau kita sebut tadi muncul ya cahaya, muncul bola api dari dalam sungai, memang secara teoritis ya, secara ahli-ahli menjelaskan bahwa itu pelepasan gas metan yang terbakar. Karena ini kan mengandung banyak sedimen atau endapan yang berasal dari negara-negara itu ya, yang terbawa dan kemudian itu menjadi gas rawa. Itu kadang terlihat letupan gitu. Selain metafisik yang tadi sudah kita jelaskan. Nah mungkin gak usah perlu waktu lama Mbak untuk Nyimas Rinjani seperti apa, karena saya melihat ada satu entitas besar juga laki-laki di sini yang mungkin akan mengantar kita nanti ketika itu larungan, proses larungan. Ya. Ini dinyalakan Mbak. Ya. Jadi aku boleh manggil Mas Linjani? Saya agak menjauh dikit. Saya pakai pengiring ya. Butuh bunga? Boleh. Bunga Mbak Nopen. Ini Mbak saya bantu. Ambil bunga dulu, tak bantu nyalain. Bawa terus Pak. Ini saya iringin lagi. Nah, mungkin apa yang Mbak ini rasakan bisa diceritakan dulu sebelum nanti kita masuki proses yang terakhir dalam acara ini. Ini Mbak ini bawa terus. Jadi kebuka matanya. Iya. Cuman
tadi setelah beres baca, ini agak lucu sih. Iya. Jadi di sana tuh kan tempat imigrasi ya, Om. Iya. Terus mungkin karena itu tempat imigrasi baru dan tahu bahwa ini tuh dekat Sungai Mekong, jadi sih mungkin nggak tahu dari pemerintah atau gimana ya, ada 2 jin yang menjaga si tempat imigrasi tersebut tuh. Mungkin biar gak ada gangguan. Iya, termasuk di sana juga mengundang saya sih, karena muncul entitas yang setinggi raksasa, Mbak. Dan ada satu garis merah yang ada di tengah Sungai Mekong ini, yang itu membatasi antara dua negara. Jadi kita pun terpisah dengan visa dan paspor. Entitas asal juga nggak sembarangan bisa masuk sini dan sebaliknya, gitu sih. Nah ini juga karena di depan kita tuh ini tuh kayak semacam tempat apa ya namanya tuh? Kayak Las Vegasnya Laos lah ya. Dan pasti ketika berhubungan dengan hal seperti itu tuh para pemain gak mungkin kalau mereka tidak berisi ya, tidak kosongan. Termasuk bandarnya. Iya, termasuk bandarnya. Jadi ibaratin mereka punya dukun-dukunnya sendiri, terus ketika mereka main, dukunnya yang berperang di sungai ini. Benar. Jadi memang banyak kilatan cahaya sih, Mbak. Iya, jadi bawaannya juga kayak, aduh ini apaan ya yang lagi perang gitu. Dan akhirnya ini tuh bisa juga akhirnya yang di sana tuh menjadi sebuah tumbal, mereka bisa meninggal juga para pemainnya, bukan karena peperangan dukun juga, tapi makhluk-makhluk di sini merasa terganggu dan minta makan itu tadi. Iya, dan minta makan itu sih yang dari beliau, dari Nyimas sendiri yang mau disampaikan, diceritakan dan mengalir saja ya, Mbak, karena untuk beliau nanti saya coba iringi dengan musik. Jadi tadi Nyimas Rinjani itu aku panggil karena dia tuh adalah salah satu jin lintas dimensi juga yang aku percayai, karena jin tuh nggak sembarangan bisa kita percayain. Jin tuh penuh tipu muslihat. Nah, Nyimas Rinjani tuh bilang bahwa ketika kita mau larungan, si naga tersebut tuh harus bangun, Om. Jadi ketika matanya terbuka, ada sebuah pusaran air, yang si pusaran air itu yang akan membawa larungan kita ke dimensi sana. Iya benar, saya sepakat seperti itu. Dan mungkin ini kita sudah diarahkan untuk sesi utama puncak dari semuanya. Semoga diberikan keselamatan dan kita juga bisa membuka 2 gerbang interdimensi dan bisa nanti ketika pulang ke tanah air, Mbak ini lebih siap, lebih kuat, dan juga bisa menutup energi negatif yang ada di sana. Mari kita mulai sekarang. Mungkin habis ini kita butuh Mas Amai, dan nampaknya seperti beliau sudah nunggu di sana ya. Karena mungkin karena kita ada sebuah acara larungan, akhirnya menjadi sebuah magnet, jadi kayak ditonton gitu. Iya, kita temuin Mas Amai di sana. Emang sampai untuk ini saya sudah transfer. Habis ini Mbak Eni saya pasrahkan ke Mas Amai untuk proses larungannya seperti apa, dan saya himbau untuk Mas Amai tidak boleh mediumisasi, hanya boleh parsial, dan itu sebatas informasi, bukan secara seluruh tubuh, karena ini sangat berbahaya dan kita lebih ke esensi. Tujuan kita ke sini untuk apa, yaitu untuk melarung. Ini saya sudah pasrahkan ke Mas Amai prosesnya. Jadi sudah saya serahkan, nanti saya di belakangnya Mas Amai persis untuk membantu ritual. Silakan Mbak, mangga. Sebelumnya aku ngasih tahu dulu ya Mbak ini. Iya. Ada beberapa yang memang entitas yang mencoba untuk menembus pagar yang udah aku bikin. Yang pasti yang paling kuat itu ada sosok biksu. Terus habis itu ada bentuk naga, cuman ini kepalanya manusia. Ya boleh, silakan masuk. Ini ada Nyimas Rinjani.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, kita masuk ke bawah ya. Udah lihat naganya? Bilang aja pelan-pelan tujuan maksud kesini apa. Om belakang tolong Om ya. Iya, ini saya iringi dulu. Tolong ya, jangan dibangunin ya. Jangan sampai bangun sekarang, detik ini jangan sampai. Ada waktunya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bisikin pelan-pelan. Jangan lupa zikirnya. Kalau ada batu yang muncul dari telapak kaki naganya, ambil aja. Emang itu kuncinya. Aku bantu ambil ya. Oh, jadi kalimatillah. Tamat. Oh. Tolong diambil, lain. Tolong ini dibawa. Agak panas sedikit. Pulang ya. Kenapa Fajria? Oh, kata Fajria. Terus zikir. Nanti ada yang datang lagi lewat mimpi. Aku selalu di dekat kamu. Kamu boleh fokus terus perjalanan ini. Tapi kamu jangan lupa juga sama ibadahnya, sama orang-orang di rumah. Kamu juga nggak boleh lupain masa lalu. Punten ya Mas, kenapa? Mohon. Nanti untuk perjalanan selanjutnya, Nyimas ngasih selendang 2 kan? Ya, dipakai dan dibawa. Mulai nanti kepalanya pakai selendang, kalau nggak di kepala di leher. Ada hijau sama biru. Oke, Mas. Om atas Om. Ya. Mbak ini siap-siap ya, larungin gabungannya ya. Aku bukain, yuk. Pelan-pelan sambil zikir. Semuanya? Iya. Pusat ini dari Laos, Myanmar nyerang juga. Ke benteng.
Ajiku, kuhusun wajahku, aduh, energiku. Om, dadah om, dadah om. Biar semuanya nggak kemasukan. Ini dari kanan, kiri, atas, bawah semua nyerang ini. Udah mbak, mukanya selesai mbak. Udah kuat aku. Sekarang ngelarung ini om? Ya langsung aja mbak, ini semua. Kecuali ini ya, kecuali apa plastiknya. Udah mati lilinya. Malaikat Jibril. Ini om gerbangnya om. Ya. Itu airnya enggak? Ayo mbak, turun mbak. Di sini semua yang di sini diraja nggak? Yang terlibat tuh acara ini. Langsung Mbak Anissa juga. Banget nih, gelombangnya juga di bawah. Ayo mbak, ini tangan gue kayak mau patah. Jari-jari gue kayak panas. Hati-hati. Udah Mbak, diraja semua. Sekarang langsung. Dihabisin aja itu langsung dirajain. Pakai kuasinya sih Mbak, lupa aja. Iya, cuma kecuali kita bertiga. Ini pakai kuas nih. Mau diraja semua. Aja Mbak Ana. Yang diminta, yang sudah terjatuh diminta tadi. SSC. Wah teman-teman, gila ngebuka gerbang kayak begituan sakit banget tangan, seperti nge-gym. Seperti nge-gym. Terus suruh ngisep ini ya Mbak nanti ya. Lupa ya mereka habis diraja punya emas ame buat disepin teman-teman. Agak kuat Mika. Oh pengen om. Ajiku, kuhusungsan, rajahku, imanku dungku, tetekanku, malaikat Jibril. Ya, Mbak ini langsung sekarang dikasih semua Mbak yang terlibat di sini. Semua. Nah, itu Mas Kiki juga. Mbak Anissa. Ya. Dihabisin terutama di wajah ya Mbak ya, yang paling penting justru wajah di muka Mbak. Om Hawa boleh bantu? Iya Mbak, yang utama di muka ya. Oke. Mas ini yang ngisepin itu Mas ya. Habis diraja di muka mau disapin. Jangan di tangan Mbak, di sini Mbak, di dahi, mulut terus leher, 5 titik di wajah.
Mbak ini apa sahabat? Ini, yang ini semua 3. Di Raja. Oh, Raja dulu ya. Raja apa? Tipe ini. Ini Mas Ame. Mas Kiki. Dibuang Mas itu. Setelah saya dibuang bukanya. Oke, mungkin ini kesimpulan di Mas Ame ya untuk akhir apa yang dirasakan dan pesan ke Mbak ini seperti apa. Karena saya sudah cukup untuk mengantarkan ini dan nanti mungkin Mbak ini mengambil air tapi nggak harus air dari sungai langsung Mbak, dari misal tempat. Iya, yang penting mah biara boleh. Karena air itu maksudnya air itu bukan air karena ini kan di sini sudah kena semua ya, rumah-rumah. Mungkin air biara, air kan, ini. 67 juta penduduk yang ada di beberapa negara yang dialirin tuh mereka hidup di sungai ini. Iya. Nanti jangan lupa untuk itu untuk dibawa ke sana dan mungkin kemarin setelah melakukan meditasi dan macam mungkin ada tanah-tanah yang dikumpulkan nanti pun akan dilakukan Mas Jati. Itu sih dari saya. Alhamdulillah diberi kelancaran Mas Ame. Sebelum ditutup Mas Ame nanti menutup untuk sesi ini. Pesan-pesan wejangan mungkin dan kesimpulan yang bisa disampaikan apa? Banyak sih kalau wejangan itu banyak banget. Banyak tadi juga ada leluhurnya Aini mungkin ya karena energinya sama itu pada datang ngebantu. Agak sini dong dari tadi. Terus kita nyari yang aman punya kita. Iya. Saya yang sini. Enggak Mas. Iya. Udah balik Mas. Banyak leluhurnya Mbak Aini gitu ya. Yang ngebantuin. Ada yang cewek, perempuan, ada yang cewek, ada yang laki-laki. Terus juga ada binatang-binatang kayak macan-macan, terus burung juga, ada seperti burung Garuda, Phoenix dan lain-lain itu juga backup. Cuman emang di sini kekuatannya kenceng banget. Ada satu kepercayaan juga selain emang mitologi Thailand, terus juga emang makhluk yang punya lah aku sebutnya ya, naga yang punya tempat ini ada satu entitas demon juga yang besar yang seperti kemarin kita temuin. Itu banyak banget beneran, aku sampai merinding. Jadi bermuara di sini. Bermuara semuanya di sini, entitas-entitas dari kelas paling bawah sampai paling atas tapi nggak bentok. Paling atas pokoknya ini tuh banyak mayat-mayat di bawah juga. Tumbal-tumbal itu mungkin. Tumbal-tumbal perang, tumbal-tumbal untuk ngademin nih sungai. Ini sungai panas banget dibandingkan onsen di Jepang mungkin lebih panas kalau rasa secara supernatural. Terus tadi pada saat ngambil pasir ternyata itu bukan batu tapi itu seperti pasir. Seperti pasir yang cuman dia ngebentuk satu buletan. Itu dititipin, nanti naganya akan kebangun tapi nggak sekarang, kita nggak boleh bangunin sekarang, tapi ada waktunya nanti dia bangun, tapi tetap itu boleh dibawa si batunya itu sebagai identitas ya Om ya. Benar. ID card bisa buat menuju perjalanan spiritual Mbak ini selanjutnya gitu. Terus juga baiknya Mbak ini mandi di salah satu vihara katanya. Cuman vihara itu memang yang jarang dikunjungi, tapi banyak simbol-simbol naganya. Tadi aku dapat itu, mandi di sana baru nanti bisa balik ke Indonesia. Penutupnya sih Om. Iya, saya sepakat dan mungkin ini karena sudah di ambang batas ya, kita nggak usah lama-lama. Intinya semua sudah terlaksana. Alhamdulillah semua diberi kelancaran dan untuk sobat Javan Nikah yang sudah mendoakan dan mendukung dan menyaksikan dari awal hingga akhir, kita ucapkan banyak terima kasih, sehat-sehat selalu, sukses selalu, dan terima kasih untuk Mbak Eni. Kita nanti insya Allah jumpa untuk episode-episode berikutnya. Dan satu misi besar ini, kita ada di tengah-tengah Sungai Mekong, mungkin akan ada dua pilihan, apakah itu akan di Muara atau kita naik ke atas ke Tibet. Seperti yang kita omongkan sebelum kita memulai untuk jelajah atau journey of Mejeti atau Samsara, kita mengomongkan kata yang keluar adalah Tibet. Mungkin tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa, podcast obrolan santai dan juga Kelana Sangkuan, dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share sebanyak mungkin jika kalian suka dan dianggap ini bermanfaat. Jadikan ini sebagai bahan pembelajaran kita bersama. Kenali leluhurmu, maka akan jaya negaramu.
Oke, kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga tansah pinaringan rahayu sakum dumadi. Ampun kap. Kap.